sahabat Pijar TV, terima kasih sudah klik video YouTube ini. Kiranya kebenaran firman yang saudara dapatkan menerangi kehidupan saudara. Untuk mudah menyaksikan video-video lainnya dan mendapatkan update dengan cepat, klik subscribe. Jangan lupa, berkat Tuhan jangan disimpan sendiri. Klik tombol share di bawah. Dan bagikan video ini ke sebanyak-banyaknya orang yang saudara kenal. Salam terang bagi Indonesia. Shalom, sahabat pijar. Tuhan mempunyai rencana yang besar untuk hidup kita. Kita adalah ciptaan Tuhan sesuai dengan gambarnya untuk satu tujuan. Nah, kehendak Allah yang terutama adalah bahwa kita mempunyai hubungan yang intim dengannya. Melalui siapa? Melalui putranya Yesus Kristus. Nah, hubungan ini diibaratkan seperti hubungan seorang anak dengan bapaknya, yaitu sebuah hubungan kasih yang terikat dalam sebuah komitmen. Ini berarti bahwa orang Kristen harus berkomitmen untuk mengikuti Tuhan tanpa kompromi. Sebagai konsekuensinya adalah Allah mau kita berkomunikasi dengan Dia setiap saat. Tidak hanya saat kita butuh. Nah, untuk memahami natur komunikasi Allah dengan kita dan kita dengan Dia, kita perlu memulai dengan beberapa prinsip kunci. Yang pertama adalah bahwa Allah hanya menyatakan kebenaran. Dia tidak pernah berbohong dan tidak pernah menipu. Prinsip kedua untuk komunikasi tersebut adalah bahwa Alkitab adalah firman Allah. Setelah kita menetapkan bahwa Allah hanya menyatakan kebenaran dan Alkitab adalah firman Allah, nah secara logis kita dapat datang kepada dua kesimpulan berikut mengenai komunikasi dengan Allah. Pertama, karena Alkitab mengatakan bahwa Allah mendengarkan manusia. Manusia bisa percaya bahwa kalau dia berada dalam hubungan yang benar dengan Allah dan dia berbicara kepada Allah, maka Allah akan mendengarkan dia. Itu prinsip yang pertama. Yang kedua, karena Alkitab adalah firman Allah, manusia dapat percaya bahwa ketika berada dalam hubungan yang benar dengan Allah dan ketika kita membaca Alkitab, secara natur kita sedang mendengarkan Allah bersabda. Hubungan yang benar dengan Allah dibutuhkan untuk komunikasi yang sehat antara Allah dan manusia terbukti dalam tiga hal. Yang pertama adalah berbalik dari dosa atau bertobat. Karena dosa menghalangi komunikasi antara Allah dan manusia. Yang kedua, yang juga penting dalam komunikasi adalah kerendahan hati. Dan yang ketiga adalah hidup benar di hadapan Allah. Ketika hubungan kita benar di hadapan Allah, ketika itu pula kita akan dimampukan untuk mengetahui apa rencana dan rancangannya di dalam hidup kita. Dan kita pun akan terus berusaha untuk meninggikan nama Tuhan dan mendahulukan Tuhan di atas segala-galanya. Ingat, Daud mengalami kuasa Tuhan di dalam hidupnya, di mana ia selalu ditolong dan diselamatkan oleh Tuhan. Tetapi Daud tidak diam saja. Ketika ia mengalami kuasa Tuhan di dalam hidupnya, ia menyanyikan, ia menaikkan mazmur, dan ia meninggikan Tuhan di atas segalanya. Dia menceritakan kedahsyatan Tuhan kepada orang-orang dan ia juga menghimbau saudara-saudara bangsa Israel untuk sama-sama memuji dan meninggikan Tuhan. Inilah salah satu cara Daud mengungkapkan rasa terima kasih dan syukurnya kepada Tuhan. Nah, bagaimana dengan kita? Apakah yang kita lakukan setelah kita mengalami kuasa Tuhan di dalam kehidupan kita? Apakah kita memuji Tuhan? Apakah kita meninggikan Tuhan, menyanyikannya, atau menceritakannya kepada orang-orang sekitar kita? Atau kita hanya sekedar berkata, terima kasih Tuhan. Dan setelah itu, ya biasa-biasa aja hidup ini.
Kita tahu bahwa Tuhan adalah Allah yang tinggi dan patut menerima pujian dan penyembahan yang melebihi segalanya. Jadi apabila kita belum benar-benar memuji dan meninggikan Tuhan dari lubuk hati kita yang paling dalam, ya, dan secara nyata, marilah kita belajar dari Daud. Satu hal lagi yang dapat kita pelajari dari Daud adalah bahwa ia membagikan dan menceritakan kepada orang-orang serta mengajak orang-orang untuk sama-sama memuji Tuhan. Daud tidak pernah menyimpan sendiri apa yang Tuhan lakukan, tetapi ia membagikannya supaya orang lain pun dapat mengalami hal yang sama. Dan bagi mereka yang sudah mengalami, dapat sama-sama memuji Tuhan. Jadi, marilah kita juga memuji dan meninggikan Tuhan serta membagikannya kepada orang-orang di sekitar kita. Dan ingat amanat agung kita, Tuhan Yesus Kristus, pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku. Saudara terkasih, kita adalah terang bagi Indonesia. Oleh karenanya, jaga terangmu. Tuhan Yesus memberkati.